Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil alim alladzi la ya'zubu an ilmihi al hadis wal qadim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimul hakim. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونبيه الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه الذين سلكوا منهجه القويم. أما بعد. Al-mukarramun wal muhtaramun ma'asyiral habaib wal ulama muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya jualah kita pada malam ini kembali bisa berkumpul, bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-mutammimu lil 20 min asma'illah al-husna al-alim, yang ke-20 dari asma'ul husna yaitu al-alim. Qala ba'dul a'immah al-alim huwa alladhi adraka asy-syai'a bihaqiqatihi fa ilmuhu ta'ala syamilun li jami'il ma'lumat muhitun biha sabiqun ala wujudiha la takhfa alaihi khafiyah zahiratun wa batinah daqiqatun wa jalilah awwaluha wa akhiruha jumlatuha wa tafsiluha wa ilmuhu ghairu mustafadatin minal asya balil asya mustafadatun minhu. Berkata sebagian ulama, al-alim itu artinya yang mengetahui segala sesuatu dengan sebenarnya. Maka ilmu Allah Ta'ala itu mencakup bagi seluruh yang maklum, baik yang baru maupun yang qadim. Muhitun biha, meliputi ilmu Tuhan itu dengan segala sesuatu. Sabiqun ala wujudiha, ilmu Allah itu mendahului atas adanya sesuatu. Al-alim, dia maha tahu dengan sesuatu dan maha tahu dengan sebelum adanya sesuatu itu. Tidak ada yang tersembunyi atas al-alim oleh sesuatu yang tersembunyi. Yang zahir, yang batin, yang kecil, yang besar, awal, akhir, secara jumlah, secara rinci diketahui sepenuhnya oleh al-alim. Dan al-alim ini mengetahui sesuatu zahir batin tanpa ada mendapatkan informasi dari siapa jua pun.
Al-alim dia mengetahui dengan zatnya, bukan dengan melalui berita, melalui kabar. Lain dengan kita. Kita biasa mengetahui sesuatu melalui informasi. Ada berita, ada kabar, lalu kita tahu. Nah, al-alim dia mengetahui segala sesuatu tanpa perantara siapa juga pun. Nah, para muhibbin rahimakumullah, secara ringkas al-alim diterjemahkan dengan yang maha mengetahui. Apa makna al-alim? Yang maha mengetahui. Nah, itu secara ringkasnya. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam tara anna Allah ya'lamu ma bis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalik wala akthar illa wa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Surat Al-Mujadilah ayat 7. Apakah engkau tidak tahu bahwa Allah itu mengetahui dengan sesuatu yang ada di 7 lapis langit, mengetahui dengan yang ada di bumi, baik yang di permukaan bumi atau yang dalam bumi. Tidak ada 2 orang, 3 orang yang berbisik, melainkan Allah mengetahui. 4 orang berbisik, Allah mengetahui. 5 berbisik, Allah mengetahui. Karena Allah itu selalu bersama mereka. Dan Allah akan mengabarkan kepada mereka apa yang mereka lakukan pada hari kiamat nanti. Bahwasanya Allah dengan tiap-tiap sesuatu alim, mengetahui. Jadi al-alim itu nama Allah yang seringkali disebut di dalam kitab suci Al-Quran, yang maha mengetahui. Qala ta'ala, firman Allah ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Al-Ghafir 19. Allah mengetahui khianatnya mata dan apa-apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Kita kadang-kadang kada tahu bahwa kita ini disirit orang. Ada orang menyirit kita, kita kada sadar. Allah tahu bahwa kita sedang menyirit seseorang, menilik seseorang. Nah, itu Al-Quran mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu bahwa apa yang kita lihat, kita melihat sesuatu secara mengintip, secara menyirit, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tahu apa yang ada tersimpan di dalam hati kita, daripada sifat-sifat yang baik, daripada niat hati kita yang baik, niat hati kita yang jahat, semuaan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan sekedar diketahui, di akhirat nanti Allah akan memberitahukan kepada kita apa-apa yang kita lakukan, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, ini al-alim. Wa qala ta'ala, firman Allah, innallah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Rasulullah SAW bersabda menjelaskan tentang firman Allah tadi, ada 5 yang tidak diketahui oleh siapapun. Nabi
malaikat, siapapun kada tahu apa-apa yang 5 ini kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak tahu apa yang terjadi besok hanya Allah. Esok terjadi apa? Apakah esok hari keberuntungan? Apakah esok merupakan hari kerugian? Apakah esok merupakan hari di mana kita banyak taat kepada Allah? Apakah esok hari kita banyak maksiat kepada Allah? Apakah besok akan turun bala daripada Allah? Apakah besok akan dilimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita? Hanya Allah Al-Alim yang mengetahui. Nabi pun kada tahu jar Tuhan. Malaikat pun kada tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala ya'lamu ma taqidul arham illallah. Tidak tahu apa yang dikandung di dalam rahim itu kecuali Allah. Dalam rahim ibu, apakah ini laki-laki atau perempuan, atau nantinya jadi orang kaya, jadi orang miskin, atau ini jadi orang alim, atau jadi orang jahil, atau ini orang yang ahli surga, atau ini ahli neraka, itu semuaan kada yang tahu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kecanggihan teknologi sekarang paling-paling tahu yang dalam rahim itu laki-laki atau perempuan. Itu pun ada batasnya, umur sekian sudah kandungannya hanya bisa tahu. Itu pun kira-kira. Banyak orang yang dia wisgi laki-laki, lahir perempuan. Padahal ngaran disiapakan ngaran laki-laki sudah. Dia wisgi jadi dokter laki-laki. Nah berniat dan nama ibu bapaknya, kena pengarani ini anak Khairuddin. Sekali lahir bini-bini. Perkara yang dalam rahim itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nabi pun kada tahu, malaikat pun kada tahu kalau kada diberitahu oleh Allah Al-Alim ini. Yang ketiga, wala ya'lamu minal matari illallah. Tidak tahu matal matar kapan hujan itu kecuali Allah. Apabila hujan itu, kalaupun tahu kita hujan itu kira-kira, itu pun kira-kira. Dan siapa yang bisa menghitung berapa jumlah air yang diturunkan kepada kita? Itu hanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Yang keempat, tidak tahu seseorang itu di mana matinya. Di mana matinya? Nah, kita kada tahu. Walaupun kita sudah bersedia nukar alqah, segan mati. Sekalinya matinya kita di Makkah Mukarramah, sekalinya matinya di Madinah Munawwarah. Padahal nukar alqah sudah sekeluargaan. Nah, perkara di mana kita mati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kayak apapun canggihnya teknologi kada akan sampai ke sana. Kayak apa jaharatnya, hebatnya teknologi, komputer apapun kada akan bisa tahu di mana kita ini matinya. Nah, yang kelima, wala ya'lamu matas sa'ah illallah. Tidak akan tahu kapan hari kiamat itu kecuali Allah. Kalau ada orang menyampaikan hari kiamat terjadi tanggal ini, kita wajib kada percaya. Wajib kada percaya. Jangankan ada orang, Nabi kita pun ditakuni oleh Jibril,
wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Apa jawaban Nabi kita? Bi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Hari kiamat itu termasuk 5 yang hanya Allah mengetahuinya. Nah, kapan hari kiamat? Nah, yang mengetahui hari kiamat terjadi hanya Allah. Kita hanya diberitahu tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, tanda-tanda yang sangat dekat hari kiamat. Itu hanya diberitahu itu. Kapan persisnya hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemampuan kita ini hanya sebatas zarrah, sesuatu yang sangat kecil, ilmu yang ada pada diri kita. Sangat banyak yang kita tidak mengetahui apa-apa yang terjadi, apa-apa yang ada, sehingga yang dalam diri kita pun kita banyak kadang mengetahui. Itulah Al-Alim, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya Al-Alim. Jadi yang namanya Allah bernama Al-Alim, dia mengetahui segala sesuatu, dimanapun, kapanpun dia tahu. Jadi waktu Fir'aun mengaku Tuhan, Fir'aun mengaku Tuhan. Ini Fir'aun ini lebih jahat dari iblis. Iblis itu sudah paling jahat, kada wani mengaku Tuhan. Fir'aun ini wani mengaku Tuhan. Padahal kalau kesaktian jauh sakti iblis daripada Fir'aun. Iblis bisa berhilang, iblis bisa berubah bentuk jadi ular, jadi manusia, jadi burung. Fir'aun kada bisa. Nah, iblis yang hebat ini pun kada wani mengaku Tuhan. Fir'aun wani mengaku Tuhan. Nah, orang mengaku Tuhan itu mesti mengetahui segala sesuatu yang diciptanya. Suatu hari iblis berupa manusia datang ke rumah Fir'aun. Iblis mengatuk lawang, tok 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 tok. Siapa je Fir'aun? Maka ikam Tuhan, kada tahu kan aku di luar sini je iblis. Maka ikam Tuhan. Di luar sini aja kada tahu aku. Nah, orang yang Tuhan itu mesti Al-Alim, mesti tahu. Jangankan yang di belakang pintu, yang dalam hati kita pun Al-Alim itu mengetahui. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Allah sangat banyak dalam Al-Quran mengisahkan tentang pengetahuan Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah yang namanya Al-Alim mengetahui apa yang ada di daratan dan lautan. Berapa jumlah ikan di laut? Ada dalam catatan Allah. Ikan sekian miliar. Berapa ekor hiunya, berapa ekor pausnya, berapa ekor kakapnya, semua Allah mengetahui dalam kitabnya. Tidak ada yang jatuh daripada daun melainkan tahu Allah. Daun ada gugur, berapa miliar daun di muka bumi. Ada salambar daun yang gugur di depan rumah kita, Allah tahu. Wala habbatin fi zulumatil ard, biji yang kecil di kegelapan malam, Allah tahu. Yang kering, yang basah, semuaan kada terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena sedemikian ilmu Allah, maka Allah itu disebut Al-Alim, yang maha mengetahui. Nah,
Para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahil alim ay yaktafiya wa yaqna'a bi ilmillah fi ta'atih. Orang yang beriman, orang yang percaya dengan nama Allah Al-Alim. Nah, kita ini percaya sudah nih. Kalau kada percaya kafir kita. Karena Al-Quran, Allah mengetahui segala sesuatu, yang kecil, yang besar, secara jumlah, secara rinci, yang dalam hati, dimanapun diketahui Allah. Nah, kita beriman itu, kita beriman. Nah, kalau kita percaya, beriman bahwa Allah itu Al-Alim, satu, bahwa kita merasa cukup, merasa puas dengan tahunya Allah pada waktu taatnya kita kepadanya. Kalau kita berbuat taat, berbuat ibadah, Allah pasti tahu. Dan kita cukup sudah. Cukup. Kalau Allah sudah tahu aku beribadah, cukup. Orang lain kada tahu, kada jadi masalah. Yang penting Allah tahu. Nah, ini kita beriman kepada Al-Alim yang Maha Tahu. Kita sembahyang, yang penting Allah sudah tahu aku sembahyang. Tetangga kada ada urusan, tahu kada tahu urusan. Yang penting Allah Al-Alim sudah tahu aku sembahyang. Aku bersedekah, Allah sudah tahu. Perkara yang lain tahu kada ada urusan. Nah, jadi orang yang beriman kepada Al-Alim ini, dia sudah merasa cukup apabila ibadahnya itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup. Yang kedua, wa ayyastagila bil ilmi muddata hayatih, dan dia bekerja sepanjang hidupnya dengan urusan ilmu. Nah, jadi ini dua. Kalau kita percaya bahwa Allah itu bernama Al-Alim yang Maha Tahu, satu, kita cukup dengan ilmu Allah. Kada perlu mencari ilmu orang lain. Yang kedua, kita mesti sibuk dengan urusan ilmu ini. Nah, al-muqtafi bi'ilmillah la yura'i bi'amalih. Kalau kita ini sudah merasa cukup Allah mengetahui amal kita, kita akan selamat daripada riya. Kita akan selamat daripada riya. Orang yang riya itu orang yang merasa kada cukup kalau hanya Allah yang tahu. Harus tahu tetanggaku pada aku malam tadi beramal. Harus tahu kawanku pada aku ini ahli tahajud. Harus tahu orang lain seduniaan bahwa aku ini ketujuh bersedekah. Ini orang riya. Kalau orang beriman kepada Al-Alim, dia sudah cukup Allah tahu. Nah, jadi orang yang beriman kepada Al-Alim, dia kada akan riya dengan amal ibadahnya itu. Imam Ali karramallahu wajhah berkata, lil mura'i salasu alamat. Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang itu riya. Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa kita ini riya. Yaksalu idza kana wahdah. Malas beribadah apabila sendiri, sorangan. Nah, ini mun sorangan kada tagawi dah. Kalau sorangan kada tagawi, sampai yang tarawih 20 orang di rumah kada tagawi. Ke masjid hanyar tagawi tarawih. Itu tanda riya. Tanda riya. Bila sorangan malas beribadah. Wa yanshatu idza kana binnas, dan dia rajin dan dia ada semangat apabila ada manusia.
Nah, kalau ada orang bila berjamaah dia semangat. Nah, bila ada jamaah, berzikiran, berbacaan, sembayangan, dia semangat. Tapi kalau sorangan mengulir sembahyang, mengulir. Bebarang aja kayak apakah sembahyangnya, asal sembahyang. Nang baca surah kadang ada kawalah dhalin amin Allahu akbar ruku kada ada juga orang. Nang kada ada juga orang. Nah ini orang bukti kada beriman dengan Al-Alim, Allah itu tahu. Jakanya beriman bahwa Allah itu Maha tahu, jelas kada ada perbedaan antara ibadah waktu sendiri atau ibadah di tengah manusia. Wa yazidu fil amal idza usniya alaihi wa yanqusu idza zumma. Tanda orang riya itu dia bertambah beramal apabila disanjung, bila dipuji. Ambungan artinya. Bila dipuji orang, makin banyak amal. Sedekah 10.000, disanjung orang 100 tambahi. Dipuji orang lagi, tambahnya lagi. Tapi bila dicela, nah dia kurang dan bisa berhenti dia beramal. Yang bersedekah kah, apakah perbuatan baik diperbuatnya? Ada orang yang mencela, apakah itu bersedekah dikitnya? Nah, bisa ampihnya bersedekah ada lagi. Nah ini contoh orang yang riya, orang yang hendak diketahui oleh manusia. Orang yang beramal hendak diketahui manusia. Ini orang yang kada cukup hanya dengan Allah yang tahu amal ibadahnya. Nah, setiap amal ibadah yang riya ini pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditolak oleh Allah. Sebesar apapun ibadah kita, kalau hendak diketahui oleh manusia, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya ditolak, bahkan kita dimasukkan ke dalam neraka sebagai hukumannya. Dalam Al-Quran disebutkan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang sembahyang tapi masuk neraka. Kenapa? Karena dia riya. Hanya sembahyang itu kada puas kalau kada dilihat orang. Sembahyang kada puas kalau kada diketahui orang. Nah ini orang yang riya. Nah orang ini bukan hanya ditolak Allah ibadahnya, dia pun akan dapat sanksi neraka pada hari kiamat nanti kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, menjadi kalau kita beriman dengan Al-Alim, Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, maka kita beribadah kepada Allah, kita berbuat baik kepada manusia, sudah puas cukup diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada perlu dibuat ke surat kabar. Bapa dibuat ke surat kabar beribadah, sealamanan orang tahu. Kada perlu. Yang penting Allah, orang membuat itu lain kisahnya. Kita beramal, kita beribadah, ada wartawan membuat kada pengetahuan kita, buatnya kada jadi masalah. Tapi kalau kita bangun masjid mengundang wartawan, nah ini masalah. Mengundang wartawan, diundang supaya dia umumkan kita berbuat satu kebaikan. Ini orang yang kada cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang kedua, orang yang beriman kepada Al-Alim wa ayyastagila bil ilmi muddata hayati, bahwa dia bekerja, dia sibuk sepanjang hidupnya dengan ilmu. Dengan ilmu. Orang ini hobi ilmu. Kenapa? Karena Tuhanku Allah itu Maha berilmu. Jadi aku mesti suka ilmu. Jadi orang ini sibuk dengan urusan ilmu. Ilmu apa yang mesti kita sibuk? Dua ilmu yang mesti kita sibuk. Pertama, ilmu bagaimana supaya ibadah kita itu sah. Sembahyang kita supaya sah kayak apa? Puasa kita supaya sah kayak apa? Zakat
kita supaya sah kayak apa? Haji umrah kita supaya sah kayak apa? Itu mesti ilmu. Nah, dia sibuk menuntut ilmu. Kayak apa wudu supaya sah, kayak apa sembahyang supaya sah, kayak apa baca Quran supaya sah. Tuntut ilmu itu. Yang kedua yang dituntutnya ilmu bagaimana ibadah yang sah tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua. Ilmu bagaimana ibadah ini sah, yang kedua ilmu bagaimana ibadah yang sah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua ibadah yang sah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajari itu. Sembahyangku ini kayak apa caranya supaya sah dan diterima Allah. Hajiku ini kayak apa supaya hajiku ini sah dan menjadi haji yang mabrur. Setiap haji yang sah belum tentu mabrur. Setiap haji mabrur pasti sah. Nah, jadi dua yang dituntut dalam manasik haji, dua yang dituntut. Satu, bagaimana haji ini supaya jadi sah. Yang kedua, supaya mabrur, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya dengan ilmu itulah dia sibuk. Ilmu supaya ibadah itu sah, ilmu tauhid dan fikih. Ilmu tauhid dan fikih. Kalau kita punya tauhid, kita punya fikih, ibadah kita sah. Nah, supaya ibadah itu diterima oleh Allah, perlu satu ilmu tasawuf lagi. Nah, dengan tasawuf ada, fikihnya ada, tauhidnya ada, maka sembahyang yang kita lakukan akan menjadi simpanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan kita ambil manfaatnya di akhirat nantinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa yastagila bil ilmi muddata hayatihi, orang yang beriman dengan al-alim bahwa dia sibuk, dia bekerja dengan ilmu sepanjang hidupnya. Karena ilmu itu kada ada habisnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu mulai kecil sampai mati. Kada ada pensiunnya orang menuntut ilmu. Orang jadi guru ada pensiun, kalau menuntut ilmu kalau ada pensiunnya. Dan kadang akan habis ilmu itu dituntut. Selalu ilmu itu ada. Rasulullah SAW bersabda, "Ughdu 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamisa fatahlik," rawahul Bazzar. Ujar Nabi, jadilah engkau orang yang alim. Orang yang alim. Arti orang alim ini orang yang tahu. Tahu ibadah supaya sah. Kayak ini. Syaratnya ini, rukunnya ini, pembatalnya ini. Tahu bahwa supaya diterima Allah sembahyang ini mesti kayak ini. Nah, itu alim. Rasulullah menyuruh, jadilah engkau wahai umatku orang yang alim. Kalau kada kau wa alim au muta'allima, orang yang belajar ilmu. Ini kada alim tapi selalu belajar. Belajar lewat manapun dia belajar. Selalu belajar ilmu. Kada kawajo belajar terbatas, mata kabur atau sakit atau apa, au mustami'an, mendengar barang. Nah, kalau kita kada kawa belajar, pendengar, jadi pendengar, dengarkan ilmu. Ujar Nabi, kalau kada kawa juga jadi pendengar, au muhibba, jadi orang yang pecinta mereka. Cinta kepada orang alim, cinta kepada orang yang nuntut ilmu, cinta kepada orang yang mendengar ilmu. Alim sudah kada kawada. Menuntut ilmu kada sanggup lagi. Mendengar ilmu tutulian telinga sudah kada kau lagi. Nah, au muhibba, tapi dia cinta kepada orang alim,
dia cinta kepada orang menuntut ilmu, dia cinta kepada orang yang mendengar ilmu. Janganlah engkau ya Nabi menjadi orang yang kelima. Yang kelima itu apa? Jadi orang alim kada, penuntut ilmu kada, pendengar ilmu kada, pecinta ilmu kada. Hidupnya hanya sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Kada ada waktu untuk mengetahui hukum-hukum Allah, kada ada kesempatan untuk belajar hukum-hukum Allah, kada ada kesempatan mendengar hukum-hukum Allah, dan di hati sedikit pun kada ada cinta dengan mereka itu. Nah, kalau kita yang nomor 5 ini, ujar Nabi apa? Patahlik, engkau masuk neraka. Engkau jadi ahli neraka. Keempatnya pray. Sudah alim kada, menuntut ilmu kada, mendengar kada, mendukung kada. Nah, kalau kita kada kaubaran jadi orang alim, kada kaubaran, kada ada waktu jadi penuntut ilmu, kada ada waktu jadi pendengar ilmu, barang jadi pendukung mereka. Nah, jadi pendukung. Ada dapat saham kita, ada dapat saham daripada ilmu itu. Yang dikhawatirkan tadi yang kelima, maka patahlik, maka engkau jadi binasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita beriman kepada nama Allah yang ke-20 Al-Alim, bahwa kita sudah cukup Allah yang tahu dengan kita. Yang kedua, kita suka dengan ilmu, kita banyak habiskan waktu dalam urusan ilmu, baik pengajar, baik pelajar, baik pendengar atau pecinta mereka. Nah, dengan demikian kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang memelihara, menjaga Asmaul Husna itu. Jadi artinya orang yang menghafal Asmaul Husna, yang dijamin Nabi masuk surga, bukan hanya hafal Allah Rahman Rahim Malik Kudus Salam Mukmin Muhaimin Aziz Jabbar Mutakabbir, bukan hanya hafal itu, tapi memahami apa maksudnya dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Nah, dengan itu kita dijamin oleh Nabi dakhalal jannah, masuk ke dalam surga Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Nas'aluka min waqtadain fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tumila bi jamil ahwal wal afat. Taqdilan nabi jamil hajat wa dhahum jamil sayyat wa nabi ala darajat wa tuballighuna bi asabatin ghayr fil hayati wa abad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa min al-ahya'i min Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhallazina min syaitan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim